Dia belum makan selama 5.000 tahun. Tapi badannya tidak busuk. Anehnya, wajahnya penuh tulisan. Pupil matanya kuning dan cantik. Manusia mengikatnya dengan rantai besi. Memasukkan air racun ke dalam tubuh dia. Ini cara menekan kekuatan mengerikannya. Dia adalah Emma, putri Mesir 5.000 tahun lalu. Saat pertempuran, Emma adalah satu-satunya pewaris tahta. Tapi sebelum penobatan, Firaun melahirkan anak laki-laki. Menggantikan tahta Emma. Untuk dapat tahtanya lagi, dia datang ke altar sendirian. Buat perjanjian dengan dewa. Memperoleh kekuatan kegelapan yang mengerikan. Dewa memberi Emma belati rubi. Sesuai perjanjian, Emma membunuh ayahnya. Bahkan dia juga membunuh bayi yang baru lahir. Lalu, dia mencari tubuh orang biasa. Mempersiapkan kedatangan dewa. Tapi di saat itu, pengawal Firaun menemukannya. Sebuah anak panah menembus tubuh Emma. Dia dibawa ke altar. Dibungkus perban. Membuatnya seperti mumi dan menaruhnya di peti. Lalu mengubur tubuhnya di makam kuno. Ribuan tahun kemudian, dua tentara tidak sengaja meledakkan gua. Sebuah patung batu besar berdiri di hadapan mereka. Kolonel bersama tim arkeologi bergegas ke tempat kejadian. Penemuan mereka ini akan menjadi bencana. Di bawah ada lubang besar. Mengeluarkan suara aneh. 3 orang turun ke bawah. Ukuran di dalam sangat besar. Tulisan di dinding terlihat seperti istana Firaun. Beberapa orang memasuki istana. 6 patung mengelilingi kolam. Seperti ada sesuatu di dalam. Nick memutuskan tali. Peti kuno ribuan tahun perlahan bangkit. Adegan ini mengejutkan semua orang. Tiba-tiba sekelompok laba-laba perlahan merangkak ke tubuh mereka. Nick menatap peti kuno yang digantung. Dia melihat seorang putri. Penglihatan mengarah ke padang pasir. Saat keduanya hendak berciuman, penglihatannya kembali ke keadaan nyata setelah disela Jenny. Helikopter menarik peti kuno keluar dari lubang. Saat mereka bersiap untuk pergi, badai pasir muncul di padang pasir. Di saat yang sama, rekan setim yang digigit mulai bermutasi. Dia bangun dan mendatangi kapten. Menyadari perilaku rekannya aneh, kapten menghampirinya. Tapi kapten langsung ditusuk. Lalu menoleh ke arah Nick. Saat dalam bahaya, mereka terpaksa menembak rekannya. Hal-hal aneh terjadi silih berganti. Komputer pesawat tiba-tiba tidak berfungsi. Lalu sekelompok burung gagak memecahkan kaca. Saat semuanya melihat ke kejauhan, ada sekelompok besar gagak di depan. Mereka menghancurkan pesawat. Dengan cepat pesawat yang lepas kendali mulai turun. Karena bahaya, Nick memberikan parasut ke Jenny. Lalu menarik tali parasut agar Jenny keluar dari pesawat. Nick meninggal di dalam pesawat yang jatuh. Saat semua orang sedih, Nick kembali hidup. 2 petugas polisi menemukan peti makam. Salah satu maju untuk memeriksa. Tapi dihisap oleh mumi sampai kering. Tak lama, kedua polisi menjadi bagian dari pasukan mumi. Emma yang telah bangkit datang ke kota. Mengontrol tikus untuk menangkap Nick. Lalu membawanya ke atas altar. Mempersiapkan upacara. Emma menghancurkan patung di depannya. Mengeluarkan belati rubi. Dia seketika berhenti saat ingin menikam Nick. Dia menyadari batu rubi di belatinya hilang. Tidak ada batu rubi. Dia tidak bisa memanggil dewa. Di saat itu, Jenny mendobrak dan menghentikan upacara. Nick mulai menyerang. Keduanya kabur. Di tengah perjalanan, mobil mereka terguling dan jatuh ke bawah. Emma mengejar mereka. Untungnya pasukan khusus tiba, menjatuhkan Emma. Lalu Nick dibawa ke tempat rahasia. Dia bertemu dengan Emma lagi. Di saat itu, Emma dirantai. Tubuh disuntik dengan sejumlah air racun. Emma melakukan kontak mata, menarik Nick ke dalam ilusi lagi. Di sini, Nick melihat kehidupan Emma. Dia bangkit kembali. Karena perjanjiannya dengan dewa pada 5.000 tahun lalu. Jika dia bantu Emma memanggil dewa, dia bisa mendapatkan kekuatan gelap. Baru selesai bicara, air racun membuat Emma kesakitan. Keduanya kembali ke dunia nyata. Emma mulai memuntahkan air racun. Lalu dia naik ke atas rantai. Para prajurit yang datang dilempar ke tanah. Dihirup sampai mati. Rencana balas dendam Emma akan dimulai. Dia terus melantunkan mantra. Semua kaca di gedung mulai pecah.
Dia datang ke pusat kota, membuat badai pasir besar, membentuk wajah yang menakutkan, memakan orang. Di saat yang sama, Emma merasakan panggilan batu rubi. Dia membangkitkan sejumlah orang mati untuk mengambil batu rubi, membangkitkan dewa untuk menghentikan Emma. Nick dan Jenny datang, tapi di perjalanan mereka diserang. Saat keduanya di dalam air, Ma muncul di belakang Jenny, menyeretnya ke dalam air. Nick berusaha menyelamatkan. Sayangnya dia terlambat. Emma muncul lagi, beritahu dia, hanya dengan menurutinya, dia bisa mendapatkan kekuatan dewa. Tapi saat Nick melihat Jenny, dia menolak Emma lagi. Emma terus menyerangnya, memaksa Nick untuk tunduk. Tak menyangka dia akan dimanfaatkan. Belatinya diambil. Lalu Nick menusukkan ke tubuhnya, memperoleh kekuatan dewa. Nick mengandalkan kesadarannya, mengunci dewa di tubuhnya, menggunakan kekuatannya untuk menghisap Emma, lalu menghidupkan Jenny kembali. Tapi Nick tidak pernah kembali. Setelah pergi, Nick bersama dengan rekannya yang mati. Dari situ, keduanya memulai jalan yang tak bisa mengangkat kutukan.